Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Kepada Ibu Guru, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita masuk materi, aku akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Setelah itu sebutkan nama kalian yang tidak hadir, terus sebut nama buah-buahan. Oke? Iya, Bu. 1. Imelda Ramaitona, hadir? Hadir, Bu. Apel. Ibu akan membahas materi kita yang kemarin. Masih ingatkah materi kita yang semalam itu tentang apa? Tentang apa itu, Kak? Teks narasi. Boleh Ibu mengasih pertanyaan kepada kalian semua, apa itu teks narasi? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Apa itu, Pak? Teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara mutlak dari awal hingga akhir. Ya, betul sekali yang dibilang Pak Suci. Teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara turut dari awal hingga akhirnya. Ibu akan membahas materi minggu ini. Materi minggu ini adalah cerpen. Ada yang tahu itu apa cerpen? Ada yang tahu? Ada yang pernah mendengar itu apa cerpen? Apa itu, Pak? Cerpen adalah cerita pendek yang menceritakan satu peristiwa dengan alur sederhana. Betul sekali. Cerpen adalah karya sastra berbentuk prasa yang menceritakan suatu peristiwa secara singkat, padat, dan jelas, tak hanya memiliki satu konflik utama. Berarti dia suatu cerita pendek. Adapun juga ciri-ciri cerpen dibagi menjadi 2 hakikatnya. 1. Panjang cerita relatif pendek, biasanya kurang dari 10.000 kata. 2. Memiliki satu konflik utama. 3. Tokohnya terbatas. Tahu tokoh terbatas itu apa? Apa itu, Pak? Ya. 4. Alur sederhana dan tidak berbelit-belit. Berarti alurnya dia pasti, tidak panjang. 5. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami. 6. Memberikan kesan tunggal atau fokus pada satu peristiwa. Dia tidak banyak-banyak peristiwa, cuma satu aja. Sampai sini paham, Pak? Paham, Bu. Bagaimana suasana dalam cerpen tersebut? Sedih. Terharu ya? Oke, mungkin kalian sudah paham apa itu cerpen kan? Kalau selanjutnya Ibu akan menyuruh kalian untuk mengerjakan, membuat
Sebagian siswa hanya duduk, bahkan ada yang mengantuk. Tiba-tiba Pak Arman berhenti berbicara dan bertanya, "Mengapa kalian? Apa yang paling penting dalam belajar?" Tanyanya. Tidak ada jawaban dari satu murid pun. Pak Arman tersenyum tipis. "Baik, saya ulang pertanyaannya. Siapa yang pernah tidak paham pelajaran tapi tidak bertanya?" Beberapa siswa mulai mengangkat tangannya pelan. Malah salah satunya. "Kenapa tidak bertanya?" Lanjut Pak Arman. Lala menjawab diri, "Aku salah, Pak." Pak Arman mengangguk. "Nah, hari ini kita belajar sesuatu yang lebih penting dari materi, yaitu bertanya." Ia kemudian memberikan sebuah cerita singkat tentang seseorang siswa yang gagal memahami pelajaran karena tidak pernah bertanya. Setelah itu Pak Arman berkata, "Sekarang kalian harus membuat minimal satu pertanyaan dari cerita tadi." Awalnya kelas kembali sepi, namun kemudian Budi mengangkat tangan. "Pak, kenapa?" Kami tanya. Sip. Sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab membuka. Saya dan kelompok 3 itu bertanya, apa yang dilakukan Pak Arman untuk mengubah suasana kelas? Apakah ada lagi? Oke. Saya dari kelompok 2 ingin menanyakan, dari kelompok 1 ini menanyakan tentang mengapa siswa awalnya tidak aktif di kelas. Baiklah, setelah kamu berdiskusi dan presentasi, ibu mau bertanya nih, apa yang kamu pelajari tentang materi hari ini? Apa materi yang kamu pelajari tentang hari ini? Tentang membuat cerpen. Apa itu cerpen? Cerita pendek. Nah, pertanyaan kedua, ibu ingin menanyakan apa kesulitan yang kamu alami ketika membuat cerpen? Apakah bingung masih memikirkan topiknya yang mana? Ada lagi? Menentukan alurnya. Ada lagi kak? Menentukan tema cerita. Ada lagi? Udah, saja. Nah, sebelum kesimpulan dari cerpen. Kesimpulan cerpen adalah bagian akhir dari cerita pendek yang bersifat inti atau rangkuman dari keseluruhan cerita. Pada bagian cerpen itu tadi apa? Cerita pendek. Jenis-jenis cerpen ada berapa? Ada 4. Yang pertama, cerpen fiksi, cerpen humor, cerpen cerita. Oke. Struktur cerpen ada berapa, Kak? Ada 5. Yang pertama, orientasi, komunikasi, prima, resolusi, dan koda. Baiklah, mungkin kalian sudah memahami apa itu tentang cerpen ya, Kak? Iya, Bu. Sebelum menutup pertemuan ini, Ibu akan memberikan kuis terlebih dahulu. Oke, pertanyaan yang pertama, bagaimana seharusnya tokoh bertindak agar masalahnya selesai? Bagaimana seharusnya tokoh bertindak agar masalahnya selesai? Bisa menjawab? Ada Kak? Bisa menjawab?
karena ia tidak berani mengungkapkan perasaannya. Oke. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan cerpen? Cerpen adalah cerita pendek yang menceritakan satu peristiwa dengan alur sederhana. Oke. Pertanyaan ketiga, sebutkan salah satu unsur intrinsik cerpen. Tokoh. Oke. Baiklah, sebelum itu setelah kita mempelajari tentang cerpen, kalian sudah mengetahui apa itu pengertian cerpen, struktur, jenis-jenisnya, kaidah kebahasaannya, langkah-langkahnya. Ini biasanya dijelaskan bagaimana masalah dalam cerita diselesaikan serta pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Secara umum, kesimpulan cerpen memiliki ciri-ciri. Yang pertama, menyajikan penyelesaian konflik atau akhir cerita. Yang kedua, mengungkapkan nasib tokoh, bahagia, sedih, atau menggantung. Ketiga, mengandung pesan moral atau amanat, ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Oke. Sampai di sinilah materi kita tentang cerpen. Kalau ada kurang lebihnya boleh ditanyakan, misalnya kurang paham. Paham semua? Paham. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, kita akan menyambungkan kembali materi yang kita pelajari tadi. Kita menutup pertemuan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dan bukan salah. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa dimulai.